Shalom semuanya, saya lagi mantap Bapak Ibu. Itu yang paling saya suka Bapak Ibu. Dengan perkataan luar biasa ketika ditanya. Sebab itu menunjukkan iman kita Bapak Ibu. Seperti setiap kita pasti punya pergumulan, punya masalah, persoalan. Tapi dengan berkata luar biasa, ya saya percaya Bapak Ibu akan menerima luar biasa. Sebab Allah yang kita sembah, Allah nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, tapi Allah yang bersama dengan kita. Dan saya percaya luar biasa keadaan kita. Dan hari ini Bapak Ibu terimalah berkat yang terbaik dalam ibadah kita. Karena setiap ibadah itu mau berkat untuk kita semua. Jadi jangan sia-siakan ibadah kita. Jangan setengah-setengah dalam ibadah. Karena dalam setiap ibadah dengan Tuhan, ya pasti ada berkat yang Tuhan siapkan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan November. Dan kembali ada satu nilai yang Tuhan mau kita hidupi. Nilai kerajaan sorga yang harus kita hidupi. Namanya ketekunan. Ketekunan Bapak Ibu itu kita harus hidupi. Kita akan belajar sepanjang bulan November ini ketekunan dan kita harus hidupi sepanjang hidup kita. Kita sudah belajar dari bulan Januari sampai hari ini sudah ada nilai-nilai Bapak Ibu. Ada 10 dan hari ini 11 nilai Bapak Ibu yang harus kita hidupin. Oke, saya akan review aja Bapak Ibu supaya ya kita lakukan terus. Oke, di bulan Januari tema atau nilai yang Tuhan ingin kita lakukan yaitu namanya bagaimana Tuhan mau kita menjadi penyembah yang benar. Menyembah Tuhan kita dengan sikap yang benar. Bulan Januari kita hidupin terus. Kemudian di bulan Februari Tuhan mau kita terhubung, terkoneksi satu dengan lain. Artinya apa? Kita membangun hubungan satu dengan lain. Kita hidupin terus sepanjang hidup kita. Kemudian di bulan ketiga, bulan Maret, Tuhan mau kita mengampuni siapapun yang bersalah pada kita, yang sudah membuat kita sakitnya di mana-mana Bapak Ibu. Kita harus mengampuni. Kemudian di bulan berikutnya keempat, ya firman Tuhan di bulan Mei, di mana Tuhan mau kita dikasihi dan berharga. Mulai kita mengasihi orang lain, siapapun dia kita kasihi, kita hargai. Kemudian di bulan Juni, bulan 6, Tuhan mau kita menjadi keluarga dalam Allah, keluarga ilahi. Kemudian di bulan ke-7 Tuhan mau kita memiliki mental untuk kita memberi. Apapun kondisi kita, ya hidup kita mungkin pas-pasan, lalu kutip ya. Ya, tapi Tuhan mau kita miliki mental untuk memberi, belajar memberi. Kemudian di bulan Agustus, bulan ke-8, Tuhan mau kita juga mulai ambil bagian untuk melayani. Kemudian di bulan September, ya Tuhan mau kita miliki kejujuran, jadi orang yang jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Kemudian di bulan kemarin, bulan 10, Tuhan mau kita bertanggung jawab. Semua kita lakukan, kita harus bertanggung jawabkan nanti di hadapan Tuhan. Dan bulan ini Tuhan mau kita memiliki ketekunan. Nilai kerjaan surga ketekunan. Zaman sekarang ketekunan satu barang yang langka. Saya mau katakan Bapak Ibu. Sebab keadaan dunia semua serba instan. Semua serba cepat. Berbeda dengan dulu zaman saya. Ya generasi saya generasi X yang lahir tahun 65 sampai 80. Generasi beda dulu Bapak Ibu. Dulu kalau kirim surat aja. Kirim surat kecil ya. Sampai bisa berminggu-minggu Bapak Ibu. Udah pakai kilat gitu ya. Kantor pos kilat. Tapi sekarang pakai email. Langsung sampai. Ya, udah beda. Dulu kirim paketnya bisa lama. Udah pakai paket pos. Pakai titipan kilat juga sampainya lama. Tapi sekarang udah serba cepat. Ada someday, ada GoSend ya, ada Samle, ada instan, semua cepat Bapak Ibu. Makanan juga ada makanan cepat saji Bapak Ibu. Nah itu semua membuat kita akhirnya menjadi mental yang semua ingin serba cepat. Tapi enggak semuanya kita bisa dapat dengan cepat Bapak Ibu. Ada hal yang perlu namanya kita perlu waktu untuk kita mendapatkannya. Dan untuk itu perlu namanya ketekunan Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah nggak lagi miliki namanya ketekunan. Pengennya cepat-cepat. Baru melangkah. 2 langkah. Gue capek. Balik lagi aja deh. Baru mulai usaha. Aduh kayaknya berat banget nih. Kayaknya usahanya gak cocok nih. Gak jadi deh. Baru. Udah. Gak ada ketekunan Bapak Ibu. Udah ketekunan itu selalu menghasilkan buah. Dan ini nilai kerajaan sorga. Dan ini yang Tuhan mau kita memiliki Bapak Ibu. Bukannya memiliki tapi menghidupi. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang memiliki namanya ketekunan. Apa sih ketekunan itu Bapak Ibu? Ketekunan itu bekerja atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan terus menerus. Orang biasanya kerjaan sungguh-sungguh tapi enggak terus Bapak Ibu. Iya, bosen lah, capek lah, males lah, banyak rintangan lah, banyak halangan lah, gagal lah. Tapi ketekunan, usaha, bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus menerus supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Iya.
Walaupun ada rintangan, kesulitan, walaupun ada ya kegagalan, tapi dia akan terus lakukan Bapak Ibu. Itu namanya ketekunan. Jadi ketekunan gak hanya sekali, tapi berkali-kali Bapak Ibu. Sampai berhasil. Ibu tahu siapa yang menemukan lampu, bola lampu? Thomas Alva Edison. Dia menemukan lampu, ya sehingga kita bisa punya lampu, punya listrik Bapak Ibu. Tapi Ibu tahu sudah berapa kali dia melakukan percobaan? Ke 1000 kali dia baru menemukan lampu Bapak Ibu. 1000 kali Bapak Ibu. Dia coba bikin lampu, pertama bola pijar, gagal. 2 kali, 3 kali gagal. Terus Bapak Ibu sampai akhirnya ke 1000 kali dia lakukan percobaan. Percobaan 1000 kali dia baru berhasil menemukan bola lampu. Sekarang kita bisa menikmati lampu. Ada Philip yang terus terang terus. Coba kalau nggak ada Alva Edison, itu nggak ada Philip itu. Iya, nggak ada ya. Tapi karena ada Thomas Alva Edison, ada lampu. Kita bisa menikmati ya listrik. Itu didapatkan dengan dia terus tekun melakukan percobaan sampai 1000. Jadi ketekunan adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus menerus sampai membuahkan hasil Bapak Ibu. Sekalipun kegagalan, rintangan, hambatan itu ada tapi tetap dilakukan. Dan ketekunan juga membutuhkan hati yang teguh, hati yang kokoh, hati yang kuat untuk melakukan sampai selesai. Perlu hati, perlu kekokohan untuk kita terus melakukan sampai sesuatu itu ya kita berhasil. Ya perlu juga fokus, ya konsisten dan tidak putus asa Bapak Ibu. Ya dengan apa yang kita kerjakan. Jadi jangan kerjakan, gagal, coba lihat sini bisa gak ya? Coba lihat sini bisa gak ya? Coba lihat sini bisa gak ya? Itu namanya gak fokus. Tapi fokuslah dan konsistenlah. Kemudian terus lakukan sampai kita berhasil. Ibarat nanam pohon dengan bibit. Bapak Ibu pernah nanam pohon dengan bibit? Pernah? Contoh, pohon toge. Kalau tanam yang hijau, apakah tumbuh besok togenya? Enggak tumbuh kan ya. Perlu berapa waktu kan ya, berhari-hari kan ya. Kan perlu dijaga, dipelihara, dirawat, disemin. Ya kan ya. Demikian juga itu namanya ketekunan. Enggak bisa tiba-tiba langsung plek. Jadi plek selesai. Tapi perlu ketekunan, usaha yang terus menerus. Ini yang Tuhan mau ada ke depan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sebab ada perintah Tuhan yang untuk kita lakukan Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat ke 35, 36 dikatakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan bilang kita perlu namanya ketekunan. Untuk apa? Melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Perlu ketekunan untuk melakukan kehendak Bapa. Kenapa perlu ketekunan? Sebab kehendak Bapa itu harus dilakukan sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Kehendak Tuhan gak hanya kehendak sekali. Sekali kita makan selesai. Enggak itu Bapak kehendak Bapa. Kehendak Bapa tuh harus kita lakukan terus sepanjang hidup kita. Untuk itulah perlu namanya ketekunan. Sebab ketika akan melakukan kehendak Bapa itu pasti banyak. Ya halangan, rintangan, kegagalan pasti kita akan alami. Untuk itulah Tuhan bilang kamu perlu ketekunan untuk melakukan kehendak Bapa. Sebab kehendak Bapa itu sepanjang hidup kita harus lakukan sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu gak hanya sekali selesai. 2 kali selesai tapi sepanjang hidup kita harus lakukan kehendak Bapa. Supaya apa? Supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan Bapak Ibu tahu? Janji Tuhan apa sih? Nyuruh-nyuruh aja melakukan kehendaknya. Apa? Ada yang tahu? Maka tahu dulu Bapak Ibu baru bisa melakukannya. Ibrani 10. Nih kehendak Bapa. Ini yang Tuhan janjikan nih. Kita mesti tahu. Ya Ibrani 10 ayat 34 bagian B dari firman Allah yang hidup. Saya ambil terjemahannya lebih bisa memahami. Sebab mengetahui bahwa di surga tersedia hal-hal yang lebih baik. Yang akan menjadi milik saudara, saya dan Bapak Ibu untuk selama-lamanya. Ini janji Bapa untuk kita. Ya, artinya apa? Kita tinggal di sorga. Siapa yang mau tinggal di sorga? Berarti nggak semua nggak ada mau ya. Berarti tinggal di neraka sebagian. Iya kan ya? Cuma 2 tempat nanti setelah meninggal. Sorga atau neraka. Kalau nggak mau di sorga, ya sudah di neraka silakanlah. Nanti dihukum sama iblis. Mau? Ya janganlah Bapak Ibu. Tinggal di sorga. Itu tujuan kita anak-anak Tuhan. Tuhan juga bilang, ini aku janjikan kepadamu. Bila kamu
Sesudah melakukan kehendakku. Sesudah artinya apa? Selesai kehendak Bapa kita lakukan. Nah, kapan selesai kehendak Bapa? Kapan? Ya sepanjang hidup kita. Harus kita lakukan. Karena kehendak Bapa itu gak sekali dua kali selesai. Kehendak Bapa itu sepanjang hidup kita. Itu gak bakal bisa pernah selesai. Dan itulah namanya perlu ketekunan. Kalau kita ingin tinggal di sorga, mendapatkan sorga dan semua miliknya, lakukanlah kehendak Bapa sampai di garis akhir. Namanya ketekunan. Sorga sudah menanti kalau kita melakukan kehendak Bapa sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Itulah perlu namanya ketekunan. Pertanyaannya apa sih kehendak Bapa yang harus kita lakukan? Itu kan ya pertanyaannya. Kehendak Bapa apa yang saya lakukan sepanjang hidup kita? Emang susah kehendak Bapa. Sepanjang hidup kita apa sih kehendak Bapa? Oke, dari konteks perikop ini ketekunan dari Ibrani 10, 19 sampai 39 kalau kita baca itu konteks tentang ketekunan. Ada 3 kehendak Bapa yang saya lakukan. Yang pertama Bapak Ibu kehendak Bapa yang kita lakukan saling menolong. Ya, di Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, karena itu marilah kita saling menolong. Bersikap ramah satu sama lain. Dan melakukan hal-hal yang baik. Ini kehendak Bapa yang Tuhan mau kita lakukan sepanjang hidup kita. Saling menolong. Itu hidup kita saling menolong satu dengan yang lain. Mudah atau susah Bapak Ibu? Menolong, bersikap ramah. Kalau kondisi baik, semuanya oke. Pekerjaan oke, diberkati. Kesehatan oke, fine. Keluarga oke, semua berkatin. Ah gampang, gue tolong dia. Ramah, iya. Ayo buat baik ya oke. Tapi masalahnya kalau kita lagi gak baik Bapak Ibu. Bisa gak kita? Kita lagi cenat tuh lagi sakit tuh. Lu bantuin dia. Gue lagi sakit tahu gak lu? Bisa gak kita lagi gak baik disuruh melakukan ramah tamah. Ramah sama orang lain. Ramah sama dia. Dia judes orangnya. Dia perkataannya menyakitkan. Ramah sama dia. Sorry ya nehi ya. Gak bisa Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau lakukanlah kehendakku. Saling menolong. Jangan hanya maunya Pak tolong sayang Pak. Pak tolong sayang Pak. Jangan maunya ditolong terus. Mulailah menolong juga. Saling menolong artinya apa? Saling menolong ya membantu. Dan waktu kita ditolong juga. Jangan hanya maunya tolong gue ya. Tolong gue ya. Lu kapan nolongnya? Gak perlu lah. Tolongnya aja. Kita saling menolong dan ramah. Kepada siapapun juga kita ramah. Terhadap orang-orang juga mungkin membuat kita jengkel. Buat kita mungkin gak nyaman. Tapi yuk sikap ramah. Karena ini kehendak Bapa. Dan itu dilakukan sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Selama kita hidup, lakukanlah saling menolong, sikap ramah, dan ayo kita saling berbuat baik. Ini yang Tuhan mau. Untuk itu perlu namanya ketekunan. Walaupun ada rintangan, ada halangan, kondisi enggak mood, kondisi sedang sakit, enggak baik, masalah persoalan. Tapi Tuhan mau lakukanlah kehendakku, salinglah menolong. Bersikaplah ramah dan berbuatlah baik. Nah itulah saya bilang enggak mudah Bapak Ibu. Iya. Tapi Tuhan mau kita melakukan ini. Nah itulah jadilah pribadi yang memiliki ketekunan. Yang kedua Bapak Ibu, kehendak Allah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Hari Tuhan itu semakin dekat. Akhir zaman sedang terjadi. Akhir Tuhan apa? Hari Tuhan akan datang menghakimi bumi ini. Semakin dekat. Dan Tuhan mau janganlah kita menjauhkan dari perkumpulan ibadah kita. Artinya apa? Kita jangan jauh-jauh dari enggak ibadah Bapak Ibu. Itu intinya. Jadi setiap minggu kita harus ibadah. Ibadah tuh gak hanya hari Minggu aja. Janganlah jauh-jauh pertemuan ibadah. Di live pun juga itu bagian daripada ibadah. Kita dengan Tuhan, dengan sesama kita. Banyak orang-orang sudah mulai mundur, menjauhkan diri dari enggak ibadah lagi Bapak Ibu. Enggak ibadah, enggak datang live dengan berbagai macam ya alasan. Aduh gue sibuk kerja, aduh saya sibuk ini banyak pekerjaan. Aduh dengan berbagai alasan Bapak Ibu akhirnya enggak ibadah. Menjauhkan persekutuan. Aduh sorry ya saya enggak live ya. Kenapa hari ini ada film bagus banget. Ya, saya mau nonton. Akhirnya enggak datang ke persekutuan. Tuhan bilang janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan ibadahmu. Dan ingatkanlah satu dengan lain. Artinya apa? Kita ingatkan kalau saudara kita yang gak datang. Kenapa gak ibadah? Kenapa gak datang live? Ingatkan, yuk datang yuk. Jangan jauh-jauh dari persekutuan. Kau jauh dari persekutuan, dekat dengan yang lain. Iya, Tuhan bilang dekat dengan Tuhan, jauh daripada kegelapan. Jauh daripada Tuhan, dekat dengan
Dekat dengan Tuhan, iblis jauh. Atau jauh daripada Tuhan, iblis dekat. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Artinya apa? Jangan jauh daripada Tuhan. Dekat dengan Tuhan, iblis jauh Bapak Ibu. Apalagi hari Tuhan semakin dekat Bapak Ibu. Jangan semakin jauh-jauh. Sebab keadaan gak semakin baik. Menjelang hari Tuhan, itu keadaan gak semakin baik. Semua akan digoncangkan. Semua akan digoncangkan sampai satu tinggal yang gak tergoncangkan. Apa itu? Kerajaan Allah. Orang-orang yang dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang tekun melakukan kehendak Bapa sampai selesai. Jadi ingatkan kalau nggak ibadah, nggak live. Datang ya, jangan nggak live ya. Yuk persekutuan yuk, jangan jauh daripada Tuhan. Datang ibadah ya. Ayolah, cuma 2 jam aja. Jangan nyari duit dulu. Duit jangan dicari-cari, duit lari cari mah. Jangan kejar-kejar duit mah nggak bakal habis-habis dikejar. Carilah Tuhan, maka duit akan lari ke kita. Cari Tuhan, maka duit akan ngejar kita. Dia nggak percaya, lakukan Bapak Ibu. Cari Tuhan, utamakan dia. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Carilah dahulu, utamakan kerajaan Allah. Ya, lakukan kehendak Bapa terus menerus sampai garis akhir. Maka semua apa yang kita butuhkan sih, apa sih yang dibutuhkan? Ya bilang sama Tuhan, saya mau ini, saya mau ini. Tuhan kasih loh Bapak Ibu, akan Tuhan tambahkan. Saya jadi hamba Tuhan pergumulan Bapak Ibu. Karena saya harus tinggalkan pekerjaan saya, usaha saya Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingatkan, lu kerja untuk dunia aja dipelihara dunia. Masa engkau kerja dengan aku Allah segala semesta, engkau gak dipelihara sama Tuhan. Saya tinggalkan. Karena panggilan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Dulu engkau bangun rumah, saya kan arsitek, background arsitek. Kamu dulu desain rumah, bangun rumah untuk rumah orang yang bagus, yang indah. Udah sekarang tinggalin. Sekarang lu bangun rumah rohani spiritual umatku. Engkau dipelihara sama dunia, masa aku gak pelihara engkau? Udah aku tinggalkan. Bapak Ibu, kehendak Bapak kita lakukan sepanjang hidup kita. Dan perlu namanya ketekunan. Amin. Kemudian berikutnya, apa kehendak Bapak? Ibrani 10 ayat ke-30 dalam konteks ketekunan, kalau kita baca judul perikopnya. Sebab kita mengenal Dia, Tuhan kita yang berkata, keadilan adalah hakku, aku akan menuntut balas. Ia juga berkata, Tuhan sendiri akan menyelesaikan perkara-perkara ini. Ya, keadilan adalah hakku. Ya, aku akan menuntut balas atas setiap mereka. Ya, artinya apa? Biarlah kita serahkan semua keadilan itu kepada Tuhan. Janganlah kita menghakimi atau menuntut balas. Tuhan bilang, penghakiman adalah milikku. Yang ketiga, kehendak Bapa, jangan kita pernah membalas orang yang menyakiti kita. Karena penghakiman, pembalasan itu miliknya Tuhan. Kita disakiti, dongkol dalam hati kita mau balas. Ingat, iya kan Tuhan bilang itu milikku. Milikku itu loh, jangan balas. Lo apa saya Tuhan? Lo doain dia. Dia doain. Kita hanya mendoakan dia, memberkati dia Bapak Ibu. Itu mudah atau susah? Doain dia udah nyebelin, nyakitin. Susah banget. Betul ya, tapi Tuhan bilang doakan karena penghakiman itu milikku. Nanti aku akan menghakimi. Jadi yang ketiga anak Bapak itu, ya jangan kita menuntut balas. Pada siapapun juga yang mungkin membuat kita mungkin sakit, kita mungkin luka. Tuhan bilang pembalasan, penghakiman adalah milikku. Bagian kita hanya kita berdoa, mendoakan dia. Biar dia Tuhan pulihkan, dia Tuhan berkati. Ini kehendak Bapak yang harus kita lakukan terus sampai garis akhir. Sebab gak pernah ada sudahnya kehendak Bapak selesai. Kehendak Bapak terus kita lakukan sampai kehidupan kita selesai. Itu namanya. Dan ada upaya Tuhan. Nah masalahnya kehendak Bapak sudah. Masalahnya bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memiliki ketekunan. Ini yang Tuhan mau. Gak hanya tekun tapi menjadi pribadi yang memiliki ketekunan Bapak Ibu. Artinya apa? Predikat ketekunan itu menempel dalam kehidupan kita. Nah bagaimana kita bisa menjadi pribadi? Ya gak hanya kita tekun tapi orang mengenal kita sebagai orang yang tekun. Wah Pak Santo tuh orang yang tekun. Dia kalau lakukan sesuatu tuh kalau belum berhasil dia gak pernah berhenti. Itu namanya jadi pribadi yang tekun. Kalau dia mengerjakan sesuatu tuh pasti dia sampai berhasil. Walaupun berkali-kali gagal dia pasti sampai berhasil. Dia orang yang tekun. Rintangan dia lewatin. Masalah dia lewatin. Dia orang yang tekun. Itu menjadi predikat kita menjadi orang yang tekun. Ini yang Tuhan mau. Nah ada 3 yang saya ingin bagikan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tekun Bapak Ibu. Yang pertama di Roma 5 ayat ke-3 dikatakan. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jadi ketekunan akan timbul
ketika kita ada dalam kondisi kita dalam punya kesengsaraan. Kesengsaraan itu apa? Punya masalah. Kesengsaraan itu apa? Pergumulan. Tapi Tuhan bilang itu akan menimbulkan ketekunan kalau engkau bermegah di dalam kesengsaraan. Arti bermegah artinya apa? Bermegah kita menang di kesengsaraan Bapak Ibu. Bangga ya. Wah sampun nih. Masalah sih kecil. Masalah ada. Masalah sih ya. Lewatlah bersama dengan Tuhan bisa. Itu bermegah. Bangga atas masalah Bapak Ibu. Karena dia sudah menang atas masalah. Tahu burung Raja Wali? Nah kalau ada badai, dia terbang kemana? Nyumpet, berhenti. Kemana dia kalau ada badai? Dia terbang di atas badai Bapak Ibu. Dia bermegah di atas badai. Burung Raja Wali gak pernah ketika ada badai dia turun berhenti. Santai dulu, ngaso dulu, istirahat dulu. Biar badai lewat dulu. Gak pernah Raja Wali. Tapi dia akan terbang naik. Dia akan bermegah di atas badai. Ini yang Tuhan mau. Bermegah di atas penderitaan kita. Bermegah di atas kesengsaraan kita. Bermegah di atas pergumulan kita. Kita di atas, pergumulan kita di bawah. Kesengsaraan kita di bawah. Kita bermegah. Ini yang bermegah Bapak Ibu. Ini akan membuat kita memiliki namanya ketekunan. Ketika ada masalah, jangan lari dari masalah Bapak Ibu. Hadapin. Lari dari masalah, ketemu lagi masalah yang sama Bapak Ibu. Lari dari masalah, ketemu lagi masalah yang sama, percayalah Bapak Ibu. Aduh gua gimana ya, udah gak betah nih kerja di sini nih. Gak enak orang-orangnya. Orang-orangnya gak seiman. Aku pengen yang teman seiman. Dia keluar pindah. Nah kerja di tempat seiman. Ternyata seiman pun juga sama. Gak enak teman seiman ya gini-gini ya. Lari lagi Bapak Ibu. Ketemu lagi masalah yang sama. Nah Bapak Ibu yang Tuhan mau kita bermegah. Artinya apa? Menghadapi kesengsaraan kita. Kita di atas kesengsaraan kita. Next berikutnya di Ibrani 10 ayat 33 dalam konteks tadi ketekunan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan, ya dicerca, ya dihina dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka, orang-orang yang mengalami penderitaan karena Kristus, ya diperkuat demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan mereka atau orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap dari sifatnya. Bapak Ibu di konteks ini katakan mereka ambil bagian dalam penderitaan orang-orang umat Tuhan. Harta dirampas, mereka tetap bersuka cita. Mereka tekun dalam penderitaan mereka. Bersama-sama menderita. Penderitaan buat mereka akhirnya memiliki ketekunan Bapak Ibu. Jadi jangan lari dari penderitaan kita. Tapi bermegahlah atas penderitaan kita. Tuhan kadang-kala mengizinkan kita mengalami kesengsaraan. Kenapa? Dengan tujuan, dia sedang membentuk ketekunan dalam diri kita. Seringkali Tuhan izinkan kita dalam masalah, dalam pergumulan, kesengsaraan Bapak Ibu. Satu tujuannya, kita menjadi orang yang tekun. Ini yang Tuhan mau. Jadi bermegahlah dalam kesengsaraan kita. Jangan lari dari kesengsaraan kita. Hadapi pergumulan kita dan bermegah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki ketekunan atau ketekunan ada kepada kita. Yang kedua, ketika kita lulus dalam ujian iman kita. Ibrani 10 ayat ke-35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upahnya yang menanti. Janganlah pernah lari, lepaskan iman kita, kepercayaan kita karena nanti ada upah yang Tuhan siapkan. Apa artinya melepas kepercayaan? Kita berpaling dari iman kita. Ya kepada yang lain. Kita lagi percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Kita gak percaya lagi bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Kita gak percaya bahwa kuasanya saat ini masih bekerja dalam kehidupan kita. Ada kita cari yang lain. Kita cari pertolongan yang lain. Karena kita gak percaya lagi dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia gak lagi sanggup menolong. Kuasa sudah hilang. Akhirnya iman kita lepaskan. Dia bilang janganlah engkau melepaskan dari imanmu. Artinya apa? Tetaplah percaya. Tetaplah jadikan dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetaplah percaya bahwa dialah satu-satunya penolong kita. Juru selamat kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Bermegahlah dalam pergumulan kita. Tetaplah pegang bahwa dia adalah Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, kamu tahu ujian imanmu akan menghasilkan ketekunan. Ya. Ujian iman kita itu akan nanti membuah ketekunan. Abraham, Bapak Ibu, tahu Abraham ya? Dia mendapatkan janji Tuhan, anak keturunannya di usia 75 tahun.
Tuhan berjanji kepada Abraham, kau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Artinya apa? Banyak banget. Betul kan ya? Dan digenapi keturunannya ya di usia 100. Satu namanya Ishak. Dan Tuhan bilang, persembahkanlah anakmu Ishak kepadaku. Persembahkan apa? Dikorbankan, diserahkan kepada Tuhan. Dipotong, disembeli, diserahkan sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau Abraham gak memiliki iman, dia pasti akan gak lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan gimana sih Tuhan? Tuhan sudah berjanji, keturunanku akan banyak seperti laut. Ini cuma satu, kok Tuhan suruh persembahkan. Kalau Abraham gak memiliki iman, dia gak melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan. Artinya apa kan anaknya disembelikan, dipotongkan, dikorbankan. Tapi karena dia percaya dengan Tuhan, dia lulus dalam iman dia. Kita tahu Abraham adalah bapak orang beriman. Dia kenal bapak orang beriman. Dan kitalah anak-anak Abraham secara rohani. Kita mendapatkan janji Tuhan. Karena Abraham beriman, sehingga kita mendapatkan janjinya Tuhan. Dan kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Ibrani 10:38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kita lah orang sudah dibenarkan oleh Tuhan dengan iman kita dibenarkan. Nah, janganlah kita melarikan diri kabur dari iman kita. Karena Tuhan gak lagi berkenan ketika kita murtad. Kita pindah ke yang lain. Di tempat Bapak Ibu lewati ujian iman kita. Tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Yesus ada kasih anugerah Tuhan. Dalam Yesus ada pertolongan. Dalam Yesus ada mujizat. Dalam Yesus ada segala-galanya Bapak Ibu. Tekunlah melakukan kehendak Bapa sampai di garis akhir. Ada upaya yang Tuhan siapkan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memiliki ketekunan. Yang ketiga, bertahanlah sampai akhir Bapak Ibu. Ibrani 10:39 katakan, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Orang percaya beroleh hidup kekal sampai di garis akhir. Dia gak pernah mundur dan gak binasa. Yakobus 1:4 dikatakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun juga. Dibiarkanlah ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Artinya apa? Ketekunan akan menghasilkan buah. Ketekunan akan menuai hasil Bapak Ibu. Keberhasilan salah satunya karena faktor ketekunan. Ini ya tekun Bapak Ibu sehingga berhasil. Ayub dia bertekun dalam kesalehannya. Tapi istrinya malah menyuruh dia untuk melakukan hal yang gak baik. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub dalam penderitaannya, dia dicobai, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, tubuhnya sakit penyakit, tapi tetap masih melakukan kesalehannya. Artinya apa? Tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan perintah Tuhan. Istri bilang, lu ngapain melakukan kesalehan? Kutukilah Allahmu. Allah sudah membuat engkau menderita, hartamu habis, anakmu mati, engkau sakit, itu karena Tuhan Allahmu, kutukilah dia dan matilah. Tapi apa yang Ayub katakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi enggak mau menerima yang buruk? Jangan hanya menerima yang baik aja, kita bilang Tuhan baik. Yang buruk pun juga bilang, Tuhan tuh baik. Jangan seperti perempuan gila, kata Ayub. Artinya apa? Yang baik, yang buruk tetap percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Ayub enggak berbuat dosa dengan perkataannya. Sampai garis akhir tetap Ayub lakukan. Akhirnya apa? Ayub dipulihkan Tuhan. 2 kali Tuhan kembalikan. Ini yang Tuhan mau. Tekun melakukan terus sampai akhir. Ini kehendak Bapa. Orang tekun akan bertahan dalam situasi apapun. Meskipun jatuh, bangun, sampai akhirnya dia berhasil. Ini orang yang tekun Bapak Ibu. Dia akan terus bertahan. Jatuh, bangun sampai selesai. Para juara Bapak Ibu, orang yang juara, pemenang, itu tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan. Jadi seorang juara bukan karena dia juara memenangkan perlombaan, tapi sesungguhnya karena dia sudah banyak menyelesaikan waktunya. Jam, minggu, bulan, tahun, mereka habiskan untuk berlatih. Mereka tekun berlatih. Ini berarti nggak sehari, 2 hari, tapi bertahun-tahun dilakukan Bapak Ibu. Jika dia bisa menjadi juara. Seorang juara dia menang, kenapa? Sebab dia tekun berlatih. Dan gak sehari 2 hari, gak seminggu 2 minggu, gak setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun Bapak Ibu. Sehingga dia bisa menjadi juara. Ini Rudy Hartono. Bapak Ibu tahu Rudy Hartono?
Dia juara All England 8 kali. Rekor Bapak Ibu. Rudi Hartono. Dan dia juara, kenapa? Sebab dia latihannya lebih daripada yang lain. Ya, orang lain berlatih jam 7. Dia minta sama coachnya, saya tambah jam setengah 6, saya latihan dulu. Saya akan lari ngitar lapangan, sampai jam 7 saya baru bergabung latihan dengan teman-teman. Dilakukan terus Bapak Ibu. Rudi Hartono, ya juara All England. Karena latihan ini dilakukan terus menerus Bapak Ibu. Dan dia tambah porsinya daripada yang lain Bapak Ibu. Dia tekun. Setengah 6 Bapak Ibu, dia tekun pagi-pagi bangun latihan. Lebih daripada yang lainnya. Dan dia juara 8 kali. Dan sebelah kirinya Bapak Ibu tahu, itu tulisan itu Bolt. Ya ini Usain Bolt. Orang Jamaika. Ya negara Jamaika. Dia manusia tercepat. Rekornya lari 2009 di Berlin dalam Olimpiade Atletik ya 2009 sampai saat ini belum terpecahkan. Dia lari 100 meter 9,56 detik dan belum terpecahkan Bapak Ibu. 100 meter kira-kira dari sini sampai sampai perapatan jembatan 2, 100 meter tuh. 9 detik dia lari Bapak Ibu. Saya coba lari 30 detik baru sampai. Dia di bawah 10, 9 detik Bapak Ibu. Dia bilang orang hanya melihat saya 9 detik. Ya, dan tepuk tangan. Tapi orang gak lihat saya 4 tahun saya berlatih. 4 tahun setiap hari saya latihan. 4 tahun saya terus latih lagi. Orangnya lihatnya 9 detik tepuk tangan. Tapi apakah mereka tahu saya 4 tahun saya latihan. Bagaimana saya harus bangun pagi-pagi, bagaimana saya harus berlatih, saya korbankan waktu saya harus berjuang, saya harus korban ini. Ya sampai akhirnya saya bisa menjadi juara 9 detik orang lihat. Di belakang itu Bapak Ibu 4 tahun dibilang dia berlatih. Ini Bapak Ibu, ketekunan itu pasti akan membuahkan hasil. Tidak mikir orang yang tekun Bapak Ibu. Bulan lalu temanya ketanggung jawabkan ya. Tuhan ngasih satu tuntunan saya, kamu harus tanggung jawab atas hidup kamu. Kamu harus menjadi pribadi yang berkualitas. Tuhan mau, Santo kamu harus menjadi orang yang berkualitas. Artinya apa? Hidup kamu menjadi berkat. Jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang. Ya harus berkualitas. Jangan nanti usia macam-macam lah. Sakit lah inilah, kamu ke dokter lah, minta tolong inilah. Jangan. Kamu harus berkualitas. Tuhan mau seperti itu. Nah untuk itulah saya harus bertanggung jawab atas hidup saya. Ya, hidup kita ada 3 bagian. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Manusia tuh ada bagiannya, ada namanya manusia roh, manusia jiwa, manusia tubuh. Dan ini harus dipelihara. Bapak Ibu. Sebab kalau nggak dipelihara roh atau jiwa atau tubuh maka ada yang sakit Bapak Ibu. Rohnya sakit ya maka yang kuat yang berkuasa itu daging. Roh lemah maka daging hawa nafsu itu berkuasa. Hawa nafsu tuh iya keserakahan, iri hati itu hawa nafsu. Karena rohnya lemah. Tapi kalau daging juga nggak dipelihara tubuh kita kan perlu makanan. Kita nggak jaga makanan tubuh kita ya kita pun jadi sakit. Atau jiwa kita stres itu pun juga akhirnya kita menjadi orang sakit jiwa. Ya kan ya, pikiran stres ya. Nah itulah kita harus pelihara. Saya bilang ya Tuhan saya mau pelihara tubuh saya. Ya saya akan pelihara roh jiwa tubuh saya. Roh saya pelihara setiap hari Bapak Ibu. Loh apa bagaimana peliharanya? Manusia nggak hidup dari roti saja tapi dari setiap firman Tuhan. Jadi roh saya perlu dikasih makan dengan Tuhan. Perlu apa? Hubungan intim dengan Tuhan. Karena itulah setiap pagi saya bangun setengah 4, jam 3 ya saya bangun. Saya mulai isi roh saya bersekutu dengan Tuhan. Saya bikin mesbah, saya saat teduh jam setengah 4, jam 3 saya mulai bangun pagi Bapak Ibu. Saya doa, saya renungan firman Tuhan, saya baca firman Tuhan. Roh saya terus saya pelihara. Supaya intim dengan Tuhan, roh saya terjaga. Roh saya terjaga maka saya akan menghasilkan namanya buah-buah roh. Hidup saya dituntun oleh rohnya Tuhan. Ya manusia nggak jadi dari roti saja, tapi dari roh juga, roh firman Tuhan. Saya jaga, saya lakukan. Pagi saya lakukan itu, saya saat teduh dan saya biasa hasil renungan saya tuh saya bagikan. Dalam bentuk nama renungan harian namanya Daily Hope. Ya saya suka upload di FB saya atau di IG saya juga ke grup-grup saya nih. Saya bagikan ini loh hasil roh saya bersekutu dengan Tuhan namanya renungan. Dan puji Tuhan sudah 10 tahun saya lakukan setiap hari Bapak Ibu. 10 tahun saya mulai lakukan saat teduh. Ya saya share Daily Hope sampai saat ini puji Tuhan. Saya terus akan lakukan. Tubuh juga saya harus jaga tubuh saya. Tubuh saya harus dijaga nih. Iya, saya mulai nggak makan lagi yang berlebihan. Ya nggak makan lagi yang kambing-kambing. Ya makan boleh sedikit-sedikit aja gitu. Ya nggak makan setiap hari kambing ya. Atau makan ya samcian gitu ya. Ya babi hong ya ayam kluyuk ya. Pokoknya babi kluyuk ya. Saya mulai kurangin Bapak Ibu. Saya mulai makan yang baik lah ya yang ini. Saya mulai jaga.
Saya nggak lagi minum yang manis Bapak Ibu. Bukan berarti saya udah manis, enggak. Saya belum manis. Saya mulai nggak lagi minum yang manis, nggak makan yang manis dan sih. Karena itu nggak baik ya. Saya mulai sudah kurangin gula-gula Bapak Ibu. Kemudian juga saya juga harus berolahraga juga karena tubuh juga harus dilatih. Lama-lama ada Umas tuh, Umas ya panggil itu trainer ya, pelatih trainer tuh gym. Dia bilang usia semakin tua otot akan semakin lemah, semakin hilang. Otot lemah, otot hilang itu akan berdampak ke yang lain. Tulang nggak terlindung, tulang menjadi keropos, gerakan semakin susah, bergerak semakin susah. Itu karena ototnya nggak terjaga. Jadi usia semakin tua harus dilatih ototnya, mulai tambah beban. Saya setiap pagi mulai jalan pagi Bapak Ibu. Jalan pagi boleh, bagus Pak, dia bilang gitu. Untuk apa? Untuk jantung, untuk peredaran darah itu bagus. Saya jam 5 pagi sudah mulai jalan Bapak Ibu. Setelah saat teduh sampai jam 5, saya sudah mulai jalan pagi Bapak Ibu. Jam 5 saya mulai keluar, saya jalan pagi 1 jam. Saya punya target 1 jam Bapak Ibu. Di kompleks saya ada taman, itu sekitar 500 meter lah ya, 500 meter. Saya harus puterin 15 kali Bapak Ibu, baru sampai 1 jam. Tiap hari saya lakukan Bapak Ibu. Kadang-kadang aduh ini mendung apa gelap ya, kayaknya males banget ya. Kadang-kadang aduh kayaknya males Bapak Ibu. Ada aja alasan, aduh kayaknya hari ini stop aja ya. Gak bisa, lu gak bisa, ayo. Saya keluar Bapak Ibu. Aduh 15 kali, kira-kira 500 meter tuh putarannya tuh. Aduh baru 1 kali nih, 15 kali berat banget Tuhan. Tapi kamu harus berkualitas, kamu harus jaga tubuhmu. Saya lakukan tiap hari Bapak Ibu. Jam 5 sampai jam 6 saya pulang, lalu saya beraktivitas setelah itu. Tambah lagi, karena kan mesti jaga otot karena saya mulai lagi tambah latihan beban. Saya mulai main barbel Bapak Ibu ya, barbel ya. Saya mulai push up, saya mulai sit up, saya mulai pull up, saya mulai ya gini ya, sansek. Saya mulai supaya apa? Supaya otot saya terjaga. Otot kuat, maka tulang terlindung Bapak Ibu. Terus saya pikir, iya saya nggak boleh lari nih karena usia nggak boleh saya lari nih karena nanti pasti ini ya, dengkul saya pasti akan ini ya. Ternyata enggak, justru yang kamu latih, pasti ada tahapnya ya, jangan sekaligus lari, wah 5 kilo, jangan bertahap ya. Tapi otot kamu kuat ini, itu akan melindungi lutut. Ini kuat, otot kamu terlindung, tulang terjaga. Jadi semulai latihan. Makanya saya kan, ini kan kuat sekarang ya. Ini yang saya lakukan setiap hari, saya tekun lakukan. Kemudian juga jiwa saya pun juga saya jaga, saya pelihara. Ya, jiwa tuh apa, fun, happy ya. Saya pelihara, saya suka pergi sama istri saya, makan, jalan-jalan ya. Saya juga suka nonton film Netflix Bapak Ibu. Saya nonton drakor juga Bapak Ibu. Ya, nonton juga film-film China, mainland China tuh silat-silat tuh. Saya tonton Bapak Ibu. Ya, kalau ada waktu saya tonton supaya apa, jiwa saya tuh juga terpelihara, terhibur. Selain saya juga nyanyi, nyembah Tuhan, itu juga hiburan buat jiwa saya pun juga nonton hiburan-hiburan dunia juga. Yang masih boleh, layak lah ya, itu saya lakukan. Nah ini perlu, ini yang Tuhan mau. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketekunan itu akan membuahkan hasil. Jadi bertahanlah sampai akhir. Karena kalau kita tekun, itu akan menuai keberhasilan. Amin. Jadi teruslah tekun sampai berhasil. Lakukanlah kehendak Bapa. Karena sesudah kamu melakukan kehendak Bapa, sampai kita panggil Tuhan, kita mendapatkan upah. Dan ini berlaku juga dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Lakukanlah pekerjaan kita, lakukanlah usaha kita, lakukanlah apa yang kita lakukan dengan ketekunan sampai membuahkan hasil. Jangan sedikit, wah capek, bosan, mundur, lirik lain ini, ini jangan. Tapi tekunlah sampai membuahkan hasil. Terus menerus. Amin.